Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Firmansyah, NIM saya 1800668. Di sini sebagai tugas mata kuliah teori politik, saya akan menjabarkan dan mendeskripsikan tentang apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Empedokles, seorang tokoh filsuf dari mazhab pluralisme, tentang riwayat hidupnya, pemikirannya, dan pengaruhnya terhadap dunia. Riwayat hidup Empedokles. Empedokles lahir di Arigetum, Pulau Sisila pada abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitaran 495 sampai 435 sebelum Masehi. Ia berasal dari golongan bangsawan. Empedokles dipengaruhi oleh aliran religius yang disebut Orpisme dan juga kaum Pitagorean. Ada sumber lain yang mengatakan ia mengikuti ajaran Parmenides pada usia yang tidak diketahui. Ia dibuang dari kota asalnya, namun tidak ada informasi mengenai pembuangannya itu. Berdasarkan keterangan Aristoteles, Empedokles meninggal pada usia 60 tahun. Menurut legenda, Empedokles meninggal dengan cara terjun ke kawah vulkano di Gunung Etna. Pemikiran Empedokles tentang 4 anasir. Empedokles berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau zat. Memang, dia belum memakai istilah anasir yang sebenarnya baru digunakan oleh Plato, melainkan menggunakan istilah akal. 4 anasir tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Keempat anasir tersebut dapat dijumpai di seluruh alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang saling berlawanan. Api dikaitkan dengan panas dan udara dengan yang dingin. Sedangkan tanah dikaitkan dengan yang kering dan air dikaitkan dengan yang basah. Empedokles berpendapat bahwa semua anasir memiliki kuantitas yang persis sama. Anasir sendiri tidak berubah sehingga misalnya tanah tidak dapat menjadi air, akan tetapi semua benda yang ada di alam semesta terdiri dari 4 anasir tersebut, walaupun berbeda komposisinya. Contohnya, Empedokles menyatakan tulang tersusun dari bagian tanah, 2 bagian air, dan 4 bagian api. Suatu benda dapat berubah karena komposisi 4 anasir tersebut diubah. Selanjutnya, ada tentang cinta dan benci. Menurut Empedokles, ada 2 prinsip yang mengatur perubahan-perubahan di dalam alam semesta, dan kedua prinsip itu berlawanan satu sama lain. Kedua prinsip tersebut adalah cinta dan benci. Cinta berfungsi menggabungkan anasir-anasir, sedangkan benci berfungsi menceraikannya. Kedua dituliskan sebagai cairan halus yang meresapi sebuah benda lain. Atas dasar kedua prinsip tersebut, Empedokles menggolongkan kejadian-kejadian alam semesta di dalam 4 zaman. Zaman-zaman ini terus-menerus berputar. Zaman pertama berlalu hingga zaman keempat, lalu kembali lagi ke zaman pertama, dan seterusnya. Zaman tersebut adalah zaman pertama, zaman kedua, zaman ketiga, dan terakhir yaitu zaman keempat. Selanjutnya adalah tentang pengenalan. Empedokles menerangkan pengenalan berdasarkan prinsip bahwa yang sama akan mengenal yang sama. Hal tersebut berarti bahwa unsur tanah di dalam diri kita mengenal tanah, sama seperti unsur air di dalam diri kita yang mengenal air. Karena alasan ini, Empedokles berpendapat bahwa darah merupakan hal utama dari tubuh manusia, sebab darah dianggap sebagai campuran yang paling sempurna dari keempat anasir, terutama darah yang paling murni yang mengelilingi jantung. Pemikiran Empedokles ini memberi pengaruh di dalam bidang biologi dan ilmu kedokteran selanjutnya. Terakhir, pemikiran Empedokles yaitu penyucian. Karya penyucian berbicara tentang perpindahan jiwa dan cara agar orang dapat luput dari perpindahan tersebut dengan menyucikan diri. Di dalam karangan tersebut, Empedokles memperkenalkan diri sebagai daimon, semacam dewa, yang jatuh karena berdosa dan dihukum untuk menjalani semua perpindahan jiwa selama 3 kali 10.000 musim. Jiwa-jiwa itu berpindah dari tumbuh-tumbuhan kepada ikan-ikan, lalu kepada burung-burung, dan juga manusia.
Jikalau jiwa sudah disucikan, antara lain dengan berpantang makan daging hewan, maka ia dapat memperoleh status daimon kembali. Pandangan tentang perpindahan jiwa ini tampaknya diadopsi dari mazhab Pythagorean. Mengetahui tentang riwayat hidup Empedokles, pemikiran-pemikiran Empedokles, selanjutnya ada pengaruh Empedokles. Pemikiran Empedokles tentang 4 anasir kemudian akan diambil alih oleh Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya. Karena kosmologi Aristoteles diterima umum sepanjang seluruh abad pertengahan, maka teori tentang 4 anasir merupakan pandangan dunia sampai awal zaman modern. Setelah itu, pada abad ke-17, Robert Boyle menambahkan teori ini secara definitif. Dan dengan itu, Boyle membuka jalan untuk kimia modern.